Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita akan bahas rotasi dan dilatasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk langsung kita cek. Oke, yang pertama rotasi. Rotasi adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar dan tidak merubah ukuran. Jadi misalkan ada sebuah segitiga diputar atau dirotasikan sebesar 90 derajat, maka dia hanya berubah letak. Nah, berubah letak tadinya di sebelah kanan ini ya, yang rada buram ini daerah asal, diputar sebanyak 90 derajat atau 45 derajat ini, dia akan berpindah, bayangannya akan menjadi yang sebelah kiri. Jadi kalau dirotasikan hanya diputar saja, tidak mempengaruhi ukuran ataupun bentuk, hanya pemindahannya saja. Dan di rotasi ini kita punya titik pusat, ada A, B dan titik dan pusat 0,0. Untuk lebih lanjut kita cek di slide selanjutnya. Ya, ini rumus umum rotasi. Jadi di rotasi ada dua titik pusat, ada yang memakai A, B dan memakai 0,0. Di sini ada titik koordinatnya awalnya X, Y. Kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya berubah menjadi min Y ditambah A ditambah B, X dikurang A tambah B. Begitu juga untuk yang sebawahnya ya. Kita lihat di pusat titik 0,0, jikalau tadinya koordinat X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka dia bayangannya berubah menjadi min Y, X. Simpel ya kalau 0,0 ya, kalau A, B agak lebih panjang. Nah, di dalam rotasi ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama titik pusatnya dia pakai A, B atau 0,0. Kemudian yang kedua dia dirotasikan sebesar berapa derajat. Kalau 90 derajat ya pakai 90 derajat. Tapi di sini ada 90 derajat, ada minus 90 derajat. Ada beberapa soal yang memakai langsung 90 derajat atau dirotasikan sebesar minus 90 derajat. Tapi ada juga yang memakai bahasa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka yang nilai rotasinya tadinya 90 derajat, jikalau searah jarum jam maka berubah menjadi minus 90 derajat. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya positif. Contoh soal rotasi. Di sini ada tentukan bayangan A jika diketahui terdapat titik A, 3,2 yang dirotasikan terhadap pusat O atau 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia nilainya tetap positif. Kalau dia searah baru dia minus. Jadi di sini berlawanan arah jarum jam, berarti di sini derajatnya 90 derajat, dia nilainya berarti tetap 90 derajat. Oke. Kalau di dalam hukum rotasi atau rumus umum rotasi tadi, jika ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkan adalah min Y, X. Maka titik A 3,2 dirotasikan terhadap 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkan adalah Y-nya yaitu 2. Jadinya min 2, X-nya 3. Jadi 3 taruh belakang. Jadi hasil bayangan yang dihasilkan atau koordinat bayangan A adalah min 2,3. It's easy man. Oke, untuk selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi adalah bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Dilatasi nama lainnya adalah perkalian. Jadi dia bisa merubah ukuran. Dia tugasnya merubah ukuran ya. Misalkan ada suatu segitiga akan dibesarkan, akan dilakukan pembesaran sebanyak dengan skala 2,
maka dia segitiganya ukurannya akan berubah 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Itu tugas dari dilatasi. Bisa juga buat pengecilan, misalkan dilakukan pengecilan atau dilakukan dilatasi dengan skala setengah, maka tadinya besar maka ukurannya berkurang menjadi masing-masing setengah ukuran. Oke, seperti itu. Gimana rumus umumnya? Next. Oke, untuk rumus umum dilatasi sama kayak rotasi, dia punya pusat. Ada pusat 0,0, ada pusat A, B. Kalau pusatnya 0,0, bedanya dia cuma pakai faktor skala ya. Kalau tadi rotasi dia pakai sudut, kalau ini pakai faktor skala. Jadi misalkan didilatasikan dengan pusat 0,0 sebuah titik x, y dengan faktor skala k, maka bayangan yang dihasilkan adalah kx, ky. Tinggal dikalikan dengan faktor skalanya saja. Kalau suatu titik x, y didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala k, maka bayangannya berubah menjadi k dikali x min a ditambah a, k dikali y min b ditambah b. Seperti itu saja. Nanti contoh soalnya kita lihat. Untuk contoh soal dilatasi, di sini ada tentukan bayangan titik P 7,-3 oleh dilatasi 1,2,2. Ini maksudnya apa? Dia didilatasikan terhadap pusat 1,2 dengan faktor skalanya 2. Jadi A-nya itu nilainya 1, B-nya nilainya 2, dan K-nya nilainya 2. Setelah yang tadi kita ketahui rumus umum dilatasi, nilai jikalau pakai pusat A, B, maka rumusnya tadinya x, y berubah menjadi k dikali x min a ditambah a di koma k dikali y min b tambah b. Kita pakai rumusnya gitu ya, dengan ingat A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan K-nya adalah 2. Kita substitusikan langsung aja, X-nya 7, Y-nya min 3. Maka yang dihasilkan adalah 2 dikali 7 dikurang 1 ditambah 1, 2 dikali min 3 min 2 ditambah 2. Maka P aksennya adalah 7 dikurang 1 dulu, 6. Maka 2 kali 6 tambah 1, min 3 min 2 berarti min 5 ya. Jadi 2 dikali min 5 tambah 2. Maka koordinat P aksen atau bayangan dari koordinat titik P nilainya adalah 13, min 8. Gampang ya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat mengerti dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa latihannya dikerjain ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.